Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu pada kajian hari ini, dan insyaallah hari ini merupakan kajian yang pertama dari kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, kitab yang berjudul Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, atau dalam terjemahan 40 hadis yang berbicara tentang pendidikan dan cara beragama. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah hadis yang beliau sampaikan yang menyebutkan bahwasannya orang-orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan cahaya dalam wajahnya, cahaya yang memancar dari wajahnya. Beliau bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada seseorang yang mendengarkan hadisku, fa'addaha kama sami'aha. Kemudian ia yang mendengar hadis tersebut menyampaikan kembali kepada orang lain. Farubba muballagin aw'a lahu min sami'. Dan bisa jadi orang yang mendengarkan hadis tersebut dari si penyampai hadis lebih memahami kandungan dari hadis tersebut dibandingkan yang menyampaikan. Maka dari majelis kita yang membahas hadis-hadis Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita baca barusan. Dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan ini pada pembahasan hadis yang pertama. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan mengatakan, al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah tersebut terhitung sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ingin dia raih, awimra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu kepada wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah tersebut sesuai dengan tujuan hijrah itu dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan memberikan beberapa catatan singkat terkait hadis yang pertama ini. Beliau mengatakan qauluhu innama adatu hasrin.
sabda Nabi yang berbunyi innama, ini maksudnya adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan pembatasan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama al-a'malu binniyat. Apa maksud dari innamal a'malu binniyat? Di sini beliau menjelaskan wa qauluhu innama al-a'malu binniyat fihi i'tibarun niyyati fi jami'il a'mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah bahwasanya setiap amal standar baik atau tidak baiknya itu tergantung pada niatnya. Bila amal kebaikan yang ia lakukan niatnya lillahi ta'ala, maka amal tersebut dianggap sebagai amal yang soleh. Namun bila niatnya tidak lillahi ta'ala, tetapi niatnya untuk hal-hal yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun secara zahir amal tersebut adalah amal yang baik, namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amalan tersebut tidak dianggap sebagai amalan yang soleh. Kemudian wa qawluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di dalamnya ada pelajaran fihi kamalu adlillahi ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat keadilan yang maha sempurna. Allah adalah zat yang maha sempurna keadilannya. Wa annahu yu'ti man yasha'u bifadlih, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa yang ia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha' bi'adlih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada siapa saja yang ia kehendaki. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Bila niatnya baik, bila niatnya tulus, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia yang baik pula untuk dirinya. Namun bila seseorang melakukan amalan untuk tujuan riya misalnya, atau tujuan untuk mendapatkan popularitas, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membalas niatnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Allah akan memberikan sanksi atas ketidaktulusan dalam hatinya ketika melakukan amalan-amalan kebaikan. Wala yadhlimu rabbuna ahada, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada kita, kepada hamba-hambanya. Wa qawluhu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah tersebut terhitung sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Fihi targhibu fil ikhlas, di dalam hadis ini terdapat motivasi yang begitu besar bahwa kita sebagai seorang hamba semestinya dalam beramal soleh haruslah ikhlas, haruslah meniatkan amalan soleh tersebut lillahi ta'ala, hanya untuk dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi anna man arada al-ikhlas bisidqin u'ina alaih, dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa barang siapa yang tulus ingin memiliki hati yang ikhlas dalam beramal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong dia menjadi orang yang ikhlas. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi secara tidak tersurat, yakni makna tersirat, bahwa barang siapa yang secara jujur benar-benar ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia
dan keinginan tersebut terrealisasi. Dia benar-benar bisa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian wa qauluhu wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia capai, awi mura'atin yankihuha, atau hijrahnya dia tujukan kepada wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan niatan hijrah yang ia lakukan. Fihi tarhibu minar riya, di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu kita diperingatkan dari berbuat riya dalam amal soleh kita, entah itu hijrah, entah itu sholat, atau amalan-amalan yang lain. Wa fihi anna man arada bi amalihi ghaira wajhillahi ta'ala wukila ila nafsihi. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa barang siapa yang menginginkan hal-hal lain selain Allah dalam amal yang ia lakukan, maka Allah akan meninggalkan dia. Allah tidak akan membantu dia. Allah akan meninggalkan dia. Berbeda dengan potongan hadis yang pertama. Ketika seseorang benar-benar berniat berhijrah kepada Allah, kepada Rasul-Nya, Allah akan tolong dia untuk bisa merealisasikan hal tersebut, sehingga dia bisa benar-benar berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, orang-orang yang berhijrah dengan niatan dunia, dengan niatan ingin mendapatkan wanita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan biarkan dia. Allah tidak akan menolong dia untuk merealisasikan keinginannya, ya, sehingga kemungkinannya ada dua. Bisa jadi dunia yang ia inginkan benar-benar dia capai, bisa jadi juga tidak dia capai. Wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah ila qawlihi ila ma hajara ilaih fihi muwafaqatu sunnati lil Qur'an wa ta'kidu ma jaa fil Qur'an. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, sampai akhir hadis. Di dalam potongan hadis tersebut terdapat kesesuaian, bukti kesesuaian antara Al-Quran dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Dia bisa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia, maka niatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang menginginkan perniagaan akhirat, barang siapa yang menginginkan perniagaan akhirat, maka kami akan menambahkan baginya perniagaan tersebut. Ya. Harth di sini maksudnya pertanian. Ya. Barang siapa yang menginginkan pertanian akhirat, maksudnya menginginkan pahala akhirat, maka kami akan tambahkan pahala bagi dirinya. Ya, wa man kana yuridu harthad dunya, dan barang siapa yang menginginkan pertanian dunia atau ladang dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan kepada dia sesuai dengan apa yang dia niatkan, sebagian dari dunia ini. Ya. Dia akan dapatkan bagian dunia yang dia inginkan, sama seperti hadis yang kita baca ini. Barang siapa yang berhijrah kepada dunia, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi sangat disayangkan, meskipun dia mendapatkan bagian dari dunia yang dia inginkan, walaupun tidak semua dunia dia dapatkan, sebagian dari dunia dia dapatkan, namun sangat disayangkan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Karena bagian akhirat itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas dalam beramal soleh. Wa fihi, dan juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran, anna qabulal amal la budda fihi min talazumis salahi bainal ikhlas fil batin wal ittiba'i fil zahir.
pelajaran dalam hadis ini adalah bahwa diterimanya amal itu harus menggabungkan dua hal, yaitu menggabungkan keikhlasan yang baik di dalam hati dan amal yang sesuai dengan sunnah secara zahir. Amal perbuatan seorang hamba tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila salah satu dari dua hal ini tidak ada. Ada orang yang ikhlas dalam beribadah, namun ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah, maka ibadahnya ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya. Seseorang melakukan ibadah, dia berusaha agar ibadahnya tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia tidak memperbaiki keikhlasannya. Dia beribadah dengan tujuan untuk dilihat orang, dia beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas, itu pun tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa pelajaran yang terdapat di dalam hadis yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa merealisasikan hadis yang kita pelajari ini, yaitu dengan cara kita melakukan amal-amal kebaikan dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan tersebut kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.